Makasih Pak Ketua. Izin mungkin kami susulkan tertulis biar tepat angka-angkanya Pak. Jadi kan neracanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 dengan Dirut Pertamina di gedung DPR MPR pada Kamis 20 Februari 2025 Kemudian selanjutnya kami menghadapi bulan Ramadan, Pertamina telah menyiapkan sumber layanan yang di titik rawan kelangkaan BBM. Salam sejahtera yang kami hormati pimpinan dan juga anggota Komisi 12 yang hadir di siang hari ini. Izin melanjutkan dari Pertamina Patraniaga, kami akan menyampaikan informasi dan hal-hal yang perlu kami update terkait dengan rencana untuk menjamin pasokan BBM dan LPG menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025. Secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa prediksi arus mudik di Hari Raya Idul Fitri itu akan mulai terjadi di sekitar tanggal 28 Maret atau sebelumnya. Untuk itu kami menyampaikan bahwa Satgas Ramadan dan Idul Fitri itu akan kami mulai di tanggal 17 Maret hingga tanggal 13 April, yaitu 2 minggu sebelum Hari Raya dan 2 minggu setelah Hari Raya. Secara keseluruhan untuk proyeksi peningkatan demand produk BBM dan LPG dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati bahwa untuk LPG di periode Ramadan dan Idul Fitri kami memprediksi akan ada peningkatan sebesar 6,7%, di mana angka 6,7% ini jika kita bandingkan di situasi normal di bulan Januari. Kenapa kami tidak mengambil Februari? Karena secara jumlah hari Februari ini berbeda dengan hari normal, sehingga kami bandingkan dengan bulan Januari. Nah, untuk Pertamax karena memang situasi dan juga aktivitas transportasi untuk kembali ke kampung halaman ini meningkat, sehingga untuk Pertamax ini secara peningkatan konsumsi ini cukup tinggi dan kami prediksikan ada di angka 16,7%. Sementara untuk jenis produk lainnya itu ada di angka 14,9% untuk produk Pertamax Turbo. Nah, sementara Pertamax Green kalau kita lihat peningkatannya cukup tinggi, 92%. Ini dikarenakan volume Pertamax Green itu masih sangat kecil dan hanya ada di wilayah Jakarta dan di Jawa Timur. Sehingga dengan adanya kunjungan dari penduduk yang memang kembali ke kampung halamannya, ini yang memang meningkatkan konsumsi Pertamax Green menjadi cukup tinggi. Sementara untuk Pertalite itu ada peningkatan sebesar 11,2%, dan untuk solar atau biosolar itu mengalami penurunan khususnya dari aktivitas yang dilakukan oleh sektor industri. Sementara dari sisi sektor penerbangan itu akan ada peningkatan kami proyeksikan berdasarkan data historikal dan juga koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan. Untuk aftur itu akan ada peningkatan sebesar 5%. Dan dapat juga kami laporkan Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan kondisi stok nasional BBM saat ini. Data ini berdasarkan data terakhir yang kami ambil dari sistem, yaitu per tanggal 19 Februari sore hari kemarin, di mana untuk LPG saat ini secara coverage days itu berada di angka 14,63 hari. Sementara untuk supply berikutnya ini sudah dalam perjalanan dan menunggu untuk proses pembongkaran, sehingga kami akan memaintain kondisi LPG ini setiap saat itu berada di 14,63 hari. Sementara untuk kerosin itu ada di angka 35,7 hari dan Pertalite itu ada di angka 21 hari, Pertamax 19 hari, Pertamax Turbo di 23 hari, dan juga biosolar karena memang ada pengurangan konsumsi di periode Ramadan Idul Fitri itu kami jaga juga di level 17,73 hari. Sementara DEX itu ada di level 40 hari atau 39,68 hari. Dan untuk aftur itu ada di angka 21 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, secara strategi di dalam layanan masa Satgas Ramadan dan Idul Fitri, seperti halnya di masa festif lainnya, kami tetap membagi ke dalam 4 pilar besar strategi, di mana yang pertama sektor rumah tangga, transportasi sungai, transportasi udara, transportasi darat, industri, dan juga dari sisi pengelolaan Sarfas untuk mendukung operasional.
Dan yang perlu kami garis bawahi dan kami laporkan Bapak Ibu sekalian bahwa di sektor rumah tangga itu kami akan men-standby-kan ada 6.517 agen di mana 5.400-nya akan beroperasi 24 jam. Sementara untuk pangkalan itu ada berada di 273, sementara saat ini untuk subpangkalan itu akan kami operasikan secara full. Yang terdaftar subpangkalan itu ada di angka 370.000, namun demikian untuk subpangkalan yang memang sudah mulai beroperasi tapi belum terdaftar itu akan tetap kami support dan besarannya itu ada di angka sekitar lebih kurang 2 juta yang mana saat ini sedang di dalam proses pendaftaran tanpa adanya pengurangan aktivitas operasional, sehingga kami memastikan bahwa khususnya di masa pelayanan Ramadan Idul Fitri, pelayanan untuk LPG 3 kilo akan berjalan dengan lancar insya Allah. Lalu yang kedua terkait dengan layanan wilayah atensi. Wilayah atensi ini tentu saja terkait dengan kondisi alam dan kondisi operasional. Sehingga sejak H-14 yang mana kami akan rencanakan mulai pada saat periode Satgas itu dimulai, kami akan melakukan build up stock untuk seluruh produk dan juga penambahan tangki dan modular baik yang standby di daerah-daerah yang cukup padat secara kendaraan dan juga komunikasi intens dengan Pemda dan juga instansi-instansi yang memang terkait langsung untuk mendukung program Satgas Ramadan Idul Fitri ini. Salah satunya adalah dengan KRI, di mana KRI ini nantinya akan berperan sangat sentral pada saat terjadi kondisi gangguan cuaca. Lalu hal ini juga yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa Pertamina seperti halnya di periode Nataru dan juga untuk mendukung aktivitas penerbangan haji, untuk periode Ramadan Idul Fitri juga Pertamina akan melakukan kerjasama dan memberikan harga khusus aftur untuk periode tersebut di 34 bandara, di mana 34 bandara ini adalah bandara-bandara yang memang kami rasa peningkatan penumpangnya itu akan cukup tinggi sehingga akan berdampak positif kepada masyarakat yang akan mengunjungi kampung halamannya. Lalu layanan promosi, kenapa layanan promosi ini tetap kami sampaikan, kami update? Karena kami memahami bahwa periode Ramadan Idul Fitri ini adalah periode festif di mana masyarakat yang melakukan perjalanan ini harus tetap gembira dan juga harus tetap ceria dengan menyiapkan promo untuk tiket pesawat bersama Pelita Air Service, juga penginapan yang ada di Patra Jasa, serta untuk promo menggunakan My Pertamina untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya hadiah-hadiah atau meningkatkan kegembiraan di periode Ramadan dan Idul Fitri. Dan layanan tambahan Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin kami akan sampaikan di slide berikutnya bahwa untuk layanan tambahan kami akan menyiapkan serambi My Pertamina dengan jumlah yang lebih besar, dengan jumlah yang lebih banyak dari periode tahun sebelumnya dan juga dibandingkan dengan Nataru kemarin, karena memang aktivitas yang nanti akan terjadi di periode Ramadan Idul Fitri ini akan berlangsung lebih panjang dan juga dengan melibatkan peningkatan aktivitas traveling yang memang lebih besar. Dan dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa instansi yang terkait dan kami kerjasama secara langsung untuk periode Satgas Nataru ini, tentu saja kami akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM, BPH Migas, dan TNI serta Polri dan juga Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan Jasa Marga, Telkom, dan Himbara serta juga Pelindo. Kenapa memang Himbara ini penting? Karena di periode Ramadan Idul Fitri itu nanti kita akan memberikan kepada mitra-mitra yang akan mendukung, seperti di SPBU itu ada yang namanya layanan penundaan pembayaran untuk situasi khusus. Jadi pada saat memang disinyalir ada kondisi di mana kita tidak mengharapkan, tentu saja misalnya ada banjir atau mungkin ada longsor, jadi kalau memang dibutuhkan melakukan penebusan, itu kita bisa memberikan fasilitas tersebut dan bekerja sama dengan Himbara. Untuk layanan energi, ini saya akan cepat menyampaikan terkait detail dari 4 strategi atau 4 pilar tersebut. Layanan energi, ini kami sampaikan bahwa akan ada SPBU 24 jam di 1.800 titik, untuk agen LPG ada di 5.800 titik,
Untuk mobil tangki standby, baik yang berperan sebagai transporter ataupun kantung yang akan menyiapkan stok sebagai perpanjangan dari terminal, itu ada 211. Dan motoris ini akan ada di 5.430 area dan akan melibatkan aktivitas 200 unit, serta untuk Serambi My Pertamina, di mana Serambi My Pertamina itu nantinya layanannya itu akan full. Bisa tempat beristirahat, tempat bermain anak, seperti yang kami juga sampaikan pada saat laporan periode Nataru kemarin Bapak Ibu. Dan jumlahnya itu kami tingkatkan menjadi 25 titik. Karena sebelumnya itu di periode Nataru kemarin ada di sekitar 18 dan ini kami tambahkan menjadi 25 untuk lokasi-lokasi baru. Dan untuk layanan BBM kios dan Pertamina Siaga, ini adalah layanan yang kami siapkan di wilayah-wilayah yang tidak ada SPBU-nya. Sehingga untuk memecah antrian dan juga untuk memberikan layanan di wilayah jalan tol atau di non-tol yang memang tidak ada SPBU-nya, ini kami siapkan SPBU modular yang kita sebut kios Pertamina Siaga. Lalu untuk layanan tambahan ada 25 unit Serambi My Pertamina, ini hanya sekedar informasi dan gambaran saja. Nanti kami juga akan menyiapkan aktivitas tempat bermain anak dan juga barbershop seperti yang kemarin ada di Nataru, tapi nanti akan kami tingkatkan jumlahnya. Jadi ini sebenarnya supaya menghemat waktu buat traveler, supaya begitu sampai kampung halamannya langsung terlihat ganteng dan keren. Tapi juga kami siapkan untuk kursi-kursi pijat, dan ini tentu saja bukan hanya untuk mendukung keceriaan, tapi juga meningkatkan keamanan, karena pada saat traveler atau pemudik ini lelah, ini bisa menjadi opsi beristirahat untuk memulihkan tenaga sehingga bisa lebih berkonsentrasi dalam melanjutkan perjalanan. Berikutnya ini sekedar gambaran, ini tadi kami sampaikan bahwa suasana Ramadan Idul Fitri ini adalah suasana festif dan ceria. Untuk itu promosinya kami juga menggabungkan kerjasama dengan beberapa merek-merek yang tentu saja memberikan hype di periode Ramadan Idul Fitri sehingga aktivitas mudik ini terasa lebih menyenangkan. Lalu terkait dengan layanan wilayah atensi, nah ini kita kembali lagi Bapak Ibu bahwa Pertamina bekerja sama dengan Basarnas dan juga Kementerian SDM, kami melihat dan memetakan ada 3 pilar utama untuk wilayah atensi, yaitu daerah bencana, dan jalur lintas utama serta lokasi wisata, di mana ketiga pilar ini menjadi perhatian kami di dalam menambah kru, pasokan dan juga staf untuk meningkatkan kesiagaan Pertamina di dalam menjaga Ramadan Idul Fitri dan juga mendukung pemerintah di dalam melayani masyarakat di sisi energi, khususnya BBM dan juga LPG. Lalu untuk wilayah atensi, tadi kami juga sampaikan bahwa kami akan menyiapkan tim tanggap darurat bencana, serta juga menyiapkan strategi regular alternatif emergency untuk suplai BBM LPG, serta berkoordinasi dengan Pemda dan juga BNPB setempat, dan juga tadi seperti yang kami sampaikan, fasilitas non-tunai atau fasilitas penundaan pembayaran jika memang dibutuhkan di situasi-situasi khusus yang tidak memungkinkan mitra-mitra kami melakukan pembayaran atau penyetoran ke lokasi-lokasi perbankan. Next, ini juga adalah posko untuk Satgas Pertamina, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa posko ini akan standby 24 jam karena kami akan melakukan sistem shift di dalam menjaga supaya laporan yang memang diterima dari region ini bisa langsung sampai ke pusat, sehingga jika membutuhkan keputusan ataupun tindak langsung dari tim di pusat, ini akan langsung dapat ditindaklanjuti. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati yang dapat. Selain topik Ramadan, rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI dengan Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero, Wiko Migantoro, transformasi di Pertamina menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. PT Pertamina Persero berkomitmen untuk menjaga ketahanan nasional dan siapkan kebutuhan hulu hilir energi untuk memenuhi kita kebutuhan masuk masyarakat. kepada draft kesimpulannya. Coba silakan sekretariat ditampilkan.
Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 12 dengan Dirut PT Pertamina Persero dengan menghadirkan seluruh